Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi umat manusia pada saat ini. Peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan iklim yang signifikan. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, transportasi, dan industri menjadi penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sangat luas dan merugikan, termasuk kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim yang intens, penurunan produktivitas pertanian, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Negara-negara di seluruh dunia telah merasakan konsekuensi serius dari perubahan iklim, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam menanggapi perubahan iklim, inovasi energi terbarukan menjadi semakin penting. Salah satu inovasi menarik adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga magnet. Teknologi ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan listrik tanpa mengandalkan bahan bakar fosil atau nuklir, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga magnet dapat menjadi solusi yang menjanjikan dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Selain itu, menghasilkan emisi gas rumah kaca, pembangkit listrik tenaga magnet juga memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teknologi ini, kita dapat bergerak menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan, serta membantu mengatasi krisis perubahan iklim yang sedang terjadi. Bersama saya Firmanur Rahim dan rekan saya Febrian Krisna Aji, Giovanni Panjaitan, dan Fatihul Dia Ulail akan membahas tuntas inovasi ini. Nah, baik pemirsa, kembali lagi di acara kebanggaan kita, Bincang Inovasi bersama Firman, dan pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu Circle of Energy sebagai solusi perubahan iklim akibat efek rumah kaca melalui pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga magnet. Nah, untuk ini, kita sudah tersambung dengan rekan saya, yaitu Fatihul Dia Ulail. Nah, baik Fatihul, boleh jelasin tentang inovasi teknologi pembangkit listrik tenaga magnet itu seperti apa? Mari kita bahas magnet. Jadi, magnet adalah benda atau material yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang berbahan ferromagnetik, seperti besi, nikel, dan kobalt. Kemampuan ini disebabkan oleh adanya medan magnet yang dihasilkan oleh partikel-partikel bermuatan di dalamnya, terutama elektron. Flux magnet. Flux magnet adalah jumlah medan magnet yang menembus suatu luas tertentu. Dalam istilah yang lebih teknis, flux magnet dapat diartikan sebagai jumlah garis medan magnet yang melintasi suatu area tertentu. Ini adalah ukuran dari seberapa kuat medan magnet yang dihasilkan oleh magnet. Selanjutnya kita bahas pembangkit listrik tenaga magnet dan cara kerjanya. Pembangkit listrik tenaga magnet atau sering disebut sebagai generator magnetik adalah perangkat yang menghasilkan energi listrik dari energi kinetik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Proses ini melibatkan gerakan aktif, relatif, antara medan magnet dan kumparan kawat yang menghasilkan arus listrik. Berikut adalah komponen utama dari pembangkit listrik tenaga magnet. Yang pertama, ada medan magnet. Biasanya diberikan oleh magnet permanen atau elektromagnet. Yang kedua, kumparan kawat. Sebuah kumparan kawat yang ditempatkan dalam medan magnet. Ketika medan magnet berubah atau kumparan kawat bergerak melalui medan magnet, arus listrik akan diinduksi di dalam kumparan kawat. Yang ketiga, gerakan relatif. Nah, untuk menghasilkan arus listrik, ada kebutuhan untuk ada gerakan relatif antara medan magnet dan kumparan kawat. Ini bisa dilakukan dengan memutar kumparan kawat di dalam medan magnet atau dengan memutar medan magnet di sekitar kumparan kawat. Proses ini merupakan dasar dari banyak generator listrik yang kita gunakan saat ini, termasuk generator yang menggunakan energi angin, air, atau uap panas untuk menggerakkan turbin
yang kemudian menggerakkan medan magnet di sekitar kumparan kawat. Terima kasih banyak Fatihul atas penjelasannya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Febrian Krishna Aji. Baik Febrian, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Nah, baik Febrian, mungkin bisa dijelasin tentang bagian-bagian mengenai inovasi ini, serta mungkin bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi langsung saja kepada part-part atau bagian-bagian pada prototipe yang akan kita buat. Langsung saja di sini tuh ada beberapa komponen utama yang ada di dalam dinamonya itu. Ini semua berbasis magnet neodymium ya. Jadi di dalamnya si generator ini yang berwarna yang sebelah kanan itu, yang generator itu tuh dalamnya tuh ada magnet. Magnetnya itu ada magnet rotor dan stator atau bagian magnet rotor dan stator juga. Selanjutnya itu, nah itu ya yang pertama dulu kita rotor, di mana bagian ini tuh nantinya akan menghasilkan putaran akibat tolakan dari medan magnet pada stator. Lalu yang kedua itu ada statornya itu. Nah, bagian stator ini diam, nggak bisa bergerak. Terletak pada bagian luar free energy generatornya tuh. Nah, bagian luarnya yang jadi ini tuh rotor, di dalamnya rotor. Bagian situ tuh ada stator. Nah, ini dimana bagian ini akan memberikan tolakan pada rotor. Nah, sehingga rotornya ini akan menghasilkan putaran akibat tolakan itu. Nah, di dalamnya dinamo itu juga ada yang namanya alternator. Di situ tuh mengubah energi mekanik yang berputar itu dari putarannya itu dari free energy generatornya itu menjadi energi listrik berupa arus yang bolak-balik atau reversible lah. Nah, kita menggunakannya itu di situ magnet neodymium. Nah, magnet neodymium itu kutub magnet yang ada selatan dan utaranya itu. Nah, kutub yang sama itu didekatkan, jadi akan menimbulkan gaya tolak menolak. Jadi kutub yang sama didekatkan, ini misal kutub selatan dan ini kutub selatan didekatkan, maka akan berputar gitu. Nah, terus jangan lupa menggunakan bantalan atau giring pada bagian shaftnya. Jadi untuk memutarkan gitu biar si besinya atau shaftnya itu tidak terjadi aus. Nah, si piringnya itu penumpu poros berbeda serta mengurangi gesekan yang terjadi antara poros dengan rumah poros. Itu fungsi dari piringnya. Shaftnya itu bagian stasioner yang berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh rotor. Tidak lupa juga ada yang namanya baterai. Di sini tuh baterai dapat menyimpan energi yang dapat dikonversi menjadi daya baterai. Nah, daya baterai ini atau akumulator ini sebuah sel listrik yang dimana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel atau bolak-balik dengan efisiensi yang tinggi. Oke. Oh iya, kita jelasin lagi di sini pada bagian sebelah kiri ini. Nah, bagian yang sebelah kiri ini bisa kita lihat bahwa di situ ada yang namanya ada di dalam dinamo kan ada magnet di sebelah kirinya yang bentuknya kayak apa ya ini ya sebelah kiri dari dinamo lah bisa dilihat itu ada namanya magnet neodymium juga yang berwarna biru dan berwarna abu-abu itu di kanan kirinya. Nah, usahakan bahwa magnet neodymium yang ada yang berwarna biru dan berwarna abu-abu di sebelah kanan kirinya itu harus satu arah. Kalau sini selatan, magnet birunya juga selatan, magnet yang sebelah kanannya juga selatan kiri. Jadi harus saling tolak menolak gitu sehingga bisa memutarkan spur gear. Spur gear di sini akan memutarkan spur gear sebelahnya ini. Nah, spur gear sebelahnya ini akan memutarkan shaft yang nantinya ini akan berputar menghasilkan energi mekanis, lalu diubah lagi menjadi energi listrik dan disalur. Dan itu tugasnya oleh alternator itu sehingga disalurkan di sini. Sebelumnya, energi mekanis dan listrik itu disimpan dulu dalam sebuah baterai untuk sebagai tempat penyimpanannya itu. Nah, lalu disalurkan oleh kabel-kabel yang ada di bawah oleh dinamo ini untuk menuju ke bagian yang ingin disalurkan tadi atau yang membutuhkan energi listrik itu. Sehingga dapat menghemat energi karena kita menggunakan magnet di sini tanpa menggunakan energi lain dan magnet ini menggunakan energi terbarukan yang tidak akan habis. Untuk langkah pemutaran ini bisa kita picu dulu dengan suatu mesin atau alat gitu untuk memutarkan bagian atasnya sehingga atas sudah berputar lalu akan bertolak menolak ke kutub ke magnet yang kanan dan magnet yang kiri. Usahakan tadi magnetnya itu kanan kiri itu
kanan, kiri, tengah tuh harus sama. Misal selatan, selatan, selatan juga. Jangan selatan, utara. Sehingga nanti malah jadi tarik-menarik. Dan kalau tarik-menarik, si spurgirnya ini tidak bisa berputar. Gitu. Terima kasih banyak Febrian atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan beralih kepada Giovanni Panjaitan untuk menjelaskan tentang manfaat, dampak, serta solusi terhadap teknologi yang sudah dibuat. Nah, kita sekarang sudah tersambung dengan Giovanni. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih Firman. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat, kekurangan, dan solusi untuk pembangkit listrik tenaga magnet ini. Yang pertama untuk manfaatnya yaitu ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, pembangkit listrik tenaga magnet dapat menjadi alternatif yang ekonomis dan aman bagi lingkungan, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Baik, yang kedua ialah kemampuan menyesuaikan. Pembangkit listrik tenaga magnet dapat digunakan dalam skala kecil sampai skala besar, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan energi yang berbeda-beda. Ini memungkinkan penggunaan pembangkit listrik tenaga magnet untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga hingga industri. Baik, yang ketiga ada efisiensi tinggi. Pembangkit listrik tenaga magnet menggunakan prinsip magnet gaya tarik dan tolak yang dapat mengubah energi magnetik menjadi gerak putar dan poros. Hal ini mengakibatkan efisiensi yang tinggi, sehingga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan kerja pembangkit listrik. Lalu yang terakhir ada energi terbarukan. Pembangkit listrik merupakan salah satu energi terbarukan yang berasal dari proses alami dan kemungkinan tidak pernah habis. Ini berbeda dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan untuk kita semua. Baik, untuk kekurangannya yang pertama, efisiensi tinggi juga mempunyai sisi negatifnya. Mengapa? Karena pembangkit listrik tenaga magnet yang memiliki efisiensi yang tinggi yang dapat membuatnya lebih efisien daripada banyak sumber energi lainnya. Namun, efisiensinya tinggi juga membuat pembangkit listrik tenaga magnet lebih susceptible kepada gangguan dan perubahan yang lebih cepat. Baik, yang kedua ada konstruksi yang kompleks. Pembangkit listrik tenaga magnet memiliki konstruksi yang lebih rumit dibandingkan pembangkit listrik lainnya, yang dapat membuatnya lebih sulit untuk mengoperasikan dan memelihara. Yang ketiga, perlengkapan khusus. Pembangkit listrik tenaga magnet memerlukan perlengkapan-perlengkapan yang khusus, seperti magnet dan komponen elektromagnetik lainnya, yang dapat membuatnya lebih mahal untuk membangun dan mengoperasikan. Nah, untuk solusinya yaitu ada perancangan dan pengembangan. Perancangan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga magnet yang lebih efisien dan mudah dioperasikan dapat mengurangi kekurangan efisiensi dari energi magnet tersebut. Yang kedua ada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi baru dapat membantu mengurangi kekurangan perlengkapan khusus dan mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga magnet. Dan yang terakhir, penggunaan magnet alternatif. Penggunaan magnet alternatif seperti magnet nodium dapat mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga magnet. Baik, terima kasih Firman. Nah, terima kasih banyak Giovanni atas penjelasannya. Baik pemirsa, semua sudah kita jelaskan dari para ahli dan sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi tersebut akan membawa dampak positif bagi lingkungan. Saya Firman Nurrohim, izin pamit undur diri. Kita akan kembali lagi di acara Bincang Inovasi edisi selanjutnya.